Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hada nabiyil karim Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah masih memberikan nikmat kepada kita, Allah masih memberikan keberkahan-keberkahan kepada kita. Semoga dengan nikmat dan keberkahan senantiasa Allah jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah SWT. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada uswah kita, kepada qudwah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segenap pengurus DKM yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Wabil khusus guru saya Ustaz Haji Abdurrahman Dasrul, masya-Allah nih, ngeri-ngeri sedap juga nih di belakang beliau gitu kan. Dan juga seluruh jamaah mudah-mudahan selalu diberikan nikmat oleh Allah SWT. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah ini malam ke-12 Pak ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk menjalankan ibadah Ramadan. Karena ada 3 alasan Allah hadirkan Ramadan buat kita. Yang pertama, kalau boleh kita berintrospeksi diri, sejauh apapun kita dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ada masanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kita evaluasi, sebelum Ramadan dengan Ramadan pasti ada beda keimanan kita. Mungkin sebelum Ramadan kita masih jauh untuk bisa menunaikan sholat berjamaah misalnya, atau baca Al-Quran gitu, masih jauh sekali gitu. Tapi ketika Ramadan Allah hadirkan keimanan kepada kita, tergerak hati kita tuh untuk ke masjid, tergerak hati kita untuk membaca Al-Quran, tergerak hati kita untuk bisa menunaikan sholat-sholat berjamaah. Bahkan puasa kita gitu, yang mungkin ada orang yang puasa dulunya nggak pernah sholat gitu, ketika puasa nggak berani buka di siang hari gitu. Kalau bahasa anak sekarang buyem gitu kan, buka diem-diem, nggak berani gitu. Ada keimanan yang Allah hadirkan gitu. Makanya kalau kita yang dulu nggak pernah ke masjid, sekarang ke masjid, jangan malu, tetap ke masjid. Dulu kita nggak pernah baca Quran, jangan malu, tetap kita baca Al-Quranul Karim. Yang bermasalah adalah ketika Allah hadirkan Ramadan, justru kita masih malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Bahkan ketika kita nih ngelihat ada tetangga kita yang dulu sebelum Ramadan nggak pernah ke masjid, giliran Ramadan ke masjid, biarin aja. Bahkan kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah balik ke masjid, alhamdulillah baca Al-Quranul Karim. Karena jangan sampai kita biarkan mereka, kita bully, yang akhirnya mereka malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejauh apapun kita dari Allah Subhanahu wa taala, ada masanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan adalah cara dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita banyak maksiat ya Pak ya. Ada yang berani mengatakan di sini dosanya sedikit dibanding pahalanya gitu. Ada nggak Pak? Siapa yang berani mengatakan kalau saya itu nggak pernah berdosa gitu? Kan dalam hadis qudsi Allah tuh pernah bilang gitu kepada kita semuanya. Ini perkataan Allah luar biasa gitu. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kau senantiasa melakukan kesalahan kepadaku bil-laili wan-nahar, baik di siang hari, baik di malam hari maupun di siang hari. Dan Allah menegaskan wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum, dan aku akan mengampuni seluruh dosa-dosamu, datangi aku, meminta ampun kepadaku, aghfir lakum, akan aku ampuni semua dosa-dosamu. Jadi ini momentum nih Pak,
kita kembali kepada Allah, memohon maaf kepada Allah, beristighfar kepada Allah dengan harapan keluar dari Ramadan masih bekas iman kita yang dulu sebelum Ramadan gak ke masjid, datang Ramadan ke masjid, keluar Ramadan tetap ke masjid. Itu harapannya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan itu enggak abadi, enggak lama. Puasa yang kita jalanin ayyaman ma'dudat, beberapa hari. Pak ya. Enggak ada 32 hari. Enggak ada setahun penuh gitu, enggak, cuma 30 atau 29 hari. Tilawah yang kita baca setiap hari, enggak selama-lamanya kita setiap baca. Pasti ada akhirnya. Maksudnya Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa senikmat apapun kita, selelah-lelah apapun kita menuaikan ketaatan kepada Allah, toh ada akhirnya. Begitu pula orang yang bermaksiat, senikmat apapun kita bermaksiat, pasti ada akhirnya. Dan Ramadan mengajarkan kepada kita yang ketiga nih Pak, bahwa berapapun lelah kita dalam taat kepada Allah, menjaga hawa nafsu kita, menjaga syahwat kita dari pagi sampai maghrib, Ramadan mengajarkan kepada kita bukan lelahnya yang kita pikirkan, bukan capeknya yang kita pikirkan, tapi akibat setelah itu yang harus kita pikirkan. Karena akibat itulah abadi nanti di yaumul qiyamah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita lelah dalam taat kepada Allah, pikirkan bahwa nanti di akhirat kita mendapat ganjaran terbaik dari Allah. Kalau kita yang masih bermaksiat, nikmat maksiat, pikirkan nanti di akhirat abadi balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ini yang luar biasa Bapak Ibu. Ramadan mengajarkan kita sebuah harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu bayangin, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan ampunan ketika mereka-mereka yang sungguh-sungguh menjalankan Ramadan, diampuni seluruh dosa-dosanya yang lalu. Jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita boleh merenung nih Bapak Ibu, malu kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita bermaksiat, kita jalani nikmat Allah. Kita bermaksiat, kita ngeluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermaksiat di buminya Allah Subhanahu wa taala. Kita bermaksiat, Allah saksikan, Allah hadirkan Ramadan, lalu Allah memberikan peluang taubat buat kita. Dan ada satu hadis Nabi SAW yang begitu indah buat kita. Kalau kita boleh merenungi, kita akan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW berkata, "Lisaimi farhatani, farhatun 'inda fitr wa farhatun 'inda liqa'i rabbi." Masya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Orang-orang puasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah 'inda fitr, ketika buka puasa. Kita menahan seluruh syahwat dari pagi, menahan godaan, dikatain saya lagi puasa, nggak mau berbohong, nggak mau emosi. Ketika buka puasa, Masya Allah nikmat banget, betul nggak Pak? Walaupun dengan air putih plus gorengan 3 plus bihun gitu kan, Masya Allah nikmat banget kan. Coba bayangin, nikmat banget kita berbuka puasa. Yang kedua yang luar biasa, farhatun 'inda liqa'i rabbi. Masya Allah, gembira ketika kita berjumpa dengan Allah, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, bisa bertatapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ganjaran kepada kita, garansi kegembiraan dengan Allah Subhanahu wa taala yang dulu di dunia kita senantiasa menyembahnya, kita berdoa kepadanya, rindu dengannya. Nanti di yaumul qiyamah kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Farhatun 'inda liqa'i rabbi. Orang-orang beriman kalau dengar begitu, dia akan semangat untuk beribadah. Dia lupakan lelahnya. Kenapa? Ada akhirnya lelahnya dia. Dia baca Quran semalam suntuk, 5 juz, 10 juz, dia berpikir liqa'i rabbi, ketemu Rabbnya. Dia akan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah ngeluh. Ketika dia bermaksiat, liqa'i rabbi, dia takut kalau ketemu Allah, Allah cuekin dia. Masya Allah, tabarakallah. Hadis ini luar biasa Bapak Ibu semuanya. Kita berjumpa dengan Allah, bergembira berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ketemu orang yang kita fanin gitu kan, yang kita sukai, pasti dong wah, gembiranya memuncak gitu, pengen ketemu, pengen foto dan yang lainnya. Ini ketemu Allah gitu.
Apalagi kalau radhiyallahu anhum waradu'an, Allah redha, dia juga redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu, kita renungin gitu. Kalau kita masih Ramadan ini masih belum tilawahnya selesai, masih malas-malas, yuk semangat lagi. Kenapa? Liqa'i Rabbi, ketemu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada 2 ayat dalam surah Ar-Ra'd, ayat 23 dan ayat 24 ini luar biasa nih Bapak Ibu. Allah berkata, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Masyaallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jannatu adn yadkhulunaha, surga Aden mereka akan masuk semuanya. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, mereka menarik bapak-bapaknya, mengajak bapak-bapaknya, pasangan-pasangannya, keturunan-keturunannya, semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat masuk ke dalam semua pintu-pintu berkata, salamun alaikum bima sabartum, selamat kepada kalian, bergembiralah kalian, bima sabartum, atas seluruh kesabaran kalian di waktu dunia. Jadi ketika kita di dunia sabar taat kepada Allah, ngajak keluarga kita, ngajak anak-anak kita, bahkan anak-anak kita juga ngajak kepada kita semua sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah. Nanti ketika di yaumul qiyamah, Masya Allah, malaikat berkata, bima sabartum, salamun alaikum bima sabartum. Malaikat berikan salam kepada kita atas kesabaran-kesabaran taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga Bapak Ibu, ada di dalam surah As-Sajdah ayat 12 sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagi mereka-mereka yang sudah Allah hadirkan Ramadan tapi enggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah buka pintu taubat, dia enggak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan hatinya untuk bergerak ke masjid tapi dia enggak mau melangkah ke masjid. Padahal usianya sudah jauh, 50 tahun, 60 tahun, tapi lisannya tak pernah membaca Al-Quranul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti di yaumul qiyamah ada orang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang berdosa. Lalu ia tundukkan pandangannya, dia berkata kepada Allah, perhatikan perkataan orang-orang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Rabb, kami telah mendengar, kami telah melihat, kami telah mendengar. Farji'na na'mal salihan, kembalikan kami ke dunia, kembalikan kami kepada dunia. Farji'na na'mal salihan, kami pasti akan melaksanakan amal-amal saleh yang dulu kami tinggalkan. Inna muqinun, kami pasti dalam keadaan yang yakin. Pasti berkata, ya Rabb, dulu kami tinggalkan Al-Quran, balikin kami ya Rabb, di dunia kami pasti akan baca Al-Quran. Ya Rabb, kami dulu gak pernah menjalankan Ramadan, balikin kami ke dunia ya Rabb, kami pasti akan menjalankan Ramadan. Dan itu perkataan yang sia-sia. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mumpung Allah masih memberikan kehidupan kepada kita, kalau kita boleh melihat tetangga-tetangga kita, mungkin ada yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita mungkin sudah ada dipanggil sama Allah. Mumpung Allah masih memberikan kehidupan kepada kita, yang pertama, sejauh-jauhnya kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 2, kembali dalam keadaan taubat kepada Allah, atau kembali dalam kematian kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu semua, apapun yang kita lakukan ini pasti ada akhirnya, dan abadinya adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapkan diri kita yang taat kepada Allah, persiapkan diri kita yang istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Farhatun 'inda liqa'i rabbi, kita bisa berjumpa dengan Allah, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, sebuah impian terbesar bagi seorang muslim, sebuah harapan terbesar bagi seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting yang sering kita doa kepada Allah, meminta kepada Allah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita pengen dapat surganya Allah, lalu bisa melihat Allah. Kita pengen dijauhin dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita bertaubat kepada Allah, maksimalkan Ramadan kita. Yang belum hatam, kejar biar bisa hatam. Yang baru hatam sekali, terus sampai berkali-kali.
Yang belum bisa menunaikan salat tarawih, berusaha tunaikan salat tarawih. Liqa'i Rabbi, kita mau berjumpa dengan Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha, kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat banget kalau seandainya yang dulu kita sembah, yang dulu kita meminta kepada Allah, yang dulu kita bermunajat kepadanya, nanti di akhirat kita bisa berjumpa, bisa berbicara dengannya, melihat, menatap wajahnya. Allah redha, kita pun redha. Maka mudah-mudahan kali ini bisa menambah semangat kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih semangat lagi untuk memberikan yang terbaik di bulan Ramadan ini. Saya nggak mau lama-lama nanti istighfarnya salah, astagfirullahaladzim, lama amat gitu kan. Udah berapa jam ini gitu. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan bermanfaat buat diri saya dan kita semuanya. Intinya satu, kita mau berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah senyum, kita pun senyum, Allah redha, kita redha. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.